teman-teman. Kita lihat dalam bagian di depan, ini melibatkan banyak pendekatan bidang ilmu. Ya, bukan hanya di kimia saja, tetapi juga ada biologi di sana, ada fisika di sana, ada matematika, statistik. Basic-basic ilmu ini sangat menunjang dalam pengolahan-pengolahan data dan juga interpretasi data yang akan kita dapatkan dari hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Dalam bahasa internasional, teman-teman, kita harus sudah sangat familiar ya. Eh, kita harus terbiasa mendengar singkatan QSAR ini. Kenapa? Kalau teman-teman mau mencoba untuk menggali, teman-teman mencoba untuk searching, browsing nih di internet, sekarang teman-teman kan semua di depannya ada laptop nih. Ya, coba silahkan, saudara ketik kata kunci QSAR di sana. Silahkan diketik. Jadi ketiknya kita yang relate ya dengan topik kita ya. Yang diketik QSAR. Teman-teman akan menemukan berapa banyak artikel ya atau tulisan yang terkait dengan topik ini. Boleh yang sudah menemukan menyampaikan. Ada yang sudah menemukan? Loh, kok diem semua? Nggak mungkin tidak menemukan. Ayo, Jasmine, berapa? Dinda, Ida, 106.000. 106.000. Mungkin yang lain. Sabrina, Yuniarti, Harley, Bu, ini saya kan ngetik QSAR doang. Nah, itu saya bacanya yang judul-judulnya, Bu, bukan hasilnya berapa gitu. mm-mm. Boleh judul-judulnya dibaca. Bagus itu. Tapi kan di atas ada tulisan berapa artikel yang bisa kita explore ya. Benar ya, teman-teman semua bisa melihat ya. Nah, artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa topik tentang QSAR itu bukan topik yang baru, bukan topik yang tiba-tiba ada, tapi pendekatan ini adalah pendekatan strategis yang sejak zaman dulu sudah mulai dikembangkan. Nah, tetapi pendekatan yang dilakukan sekarang ya itu semakin kekinian begitu ya. Nah, di mana letak HKSA ini berada? Kalau HKSA ini eh, menghubungkan antara perubahan struktur, maka tentunya sudah ada desain dari senyawa-senyawa yang akan kita eh, buat hubungannya gitu ya. Sudah ada, berarti bukan di awal sekali, tapi dia berada sudah setelah kita melalui suatu tahapan eh, kalau kita melakukan ujinya activity secara eksperimental, maka sudah ada produknya, sudah ada hasilnya, sudah ada senyawanya. Berarti sudah melalui satu tahapan sintesis. Gitu. Kemudian juga sudah ada data activity-nya. Ya. Dengan HKSA, teman-teman, maka kita akan mendapatkan suatu output yang sangat strategik sekali dalam pengembangan obat. Sekarang kita lihat di sini. Dalam skema yang ada di depan teman-teman, ini skemanya sebenarnya sederhana, simple, lucu begitu ya, tetapi maknanya sangat besar. Kita lihat di sebelah kiri. Di sini ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini ada filosofinya. Kenapa ada berjejer 4 dan kemudian ada satu yang berdiri sendiri? Ya, kenapa demikian? Nah, ini bisa kita analogikan sebagai yang sendiri itu adalah senyawa induknya atau lead compound-nya. Ya, senyawa induknya yang kemudian dilakukan suatu modifikasi struktur, dilakukan variasi-variasi substituen pada struktur induk yang ada dengan memperhatikan eh, di mana letak gugus farmakofor berada dan di sana kita mencari posisi-posisi yang tidak akan mengganggu posisi gugus farmakofor. Karena gugus farmakofor ini dialah yang bertanggung jawab terhadap activity. Sementara substituen yang akan kita variasikan itu adalah sebagai penunjang. Ya. Kemudian di sini diilustrasikan ada 4 tabung reaksi
yang bersebelahan ya, yang berdekatan. Ini merupakan senyawa-senyawa turunannya, ya, hasil modifikasi dari induknya. Nah, mungkin secara sederhana teman-teman bayangkan ya, ada substitusi penambahan cincin benzen di sana dengan variasi pada posisi para itu misalnya ada klor, ada brom, ada metil gitu ya. Itu secara sederhana kita bayangkannya seperti itu. Itu secara sederhana sekali. Nah, yang jelas struktur induknya tetap sama, kemudian lakukan suatu modifikasi struktur sehingga menjadi turunannya. Dan di sini kita gambarkan ada 4 senyawa. Kenapa harus 4? HKSA tidak akan bermakna ketika dia hanya sendirian saja. Hanya senyawa induk saja, tidak bisa kita membuat HKSA. HKSA hanya akan bisa bunyi, akan bisa kita simulasikan, kita lakukan analisis statistiknya apabila dia dalam jumlah N senyawa. N senyawa lebih dari berapa? Nah, sekarang kita lihat dulu. Ada satu turunan senyawa. Di sana ada senyawa induknya. Ya. Jadi bukan satu senyawa, ya, tapi satu turunan senyawa. Yang dia diketahui aktivitas biologisnya. Sudah diketahui aktivitas biologisnya. Oke. Kemudian dilakukan dengan bantuan perangkat komputer secara komputasi menggunakan program atau aplikasi tertentu. Ya, di sini kita menggunakan program QSAR atau program SPSS atau Stigmastat dan sebagainya, program statistik. Ya, di sana pasti akan melibatkan bidang-bidang ilmu tertentu, statistika, ada matematika, ada fisika, begitu ya. Walaupun tidak secara langsung kita bersentuhan dengan itu, tetapi pasti akan ada support dari bidang-bidang ilmu dasar seperti itu. Nah, dengan bantuan program komputasi, ya, yang melibatkan 3 deskriptor utama, apa 3 deskriptor utama ini? 3 parameter sifat fisikokimia yang utama, yang kita generalkan dia menjadi 3. Yang pertama adalah sifat lipofilik, elektronik, dan sterik. Oke? Lipofilik, elektronik, dan sterik. Mohon diingat ini, karena nanti akan kita sebut-sebut terus begitu ya. Apa maknanya lipofilik, elektronik, dan sterik? Nanti akan kita bahas. Kemudian di dalamnya itu ada beberapa macam, ya, cukup banyak contoh-contoh dari sifat fisikokimia yang mewakili parameter lipofilik, elektronik, maupun sterik ini masing-masing. Nanti akan kita pelajari juga teman-teman ya di HKSA ini. Nah, jadi 3 deskriptor utama ini di antaranya lipofilik, elektronik, dan sterik itu dilibatkan. Terjadi perubahan sifat fisikokimia dari senyawa induk. Oke, senyawa induk kan punya sifat fisikokimia ya. Dari senyawa induk dan atau dengan senyawa turunan-turunannya. Senyawa sudah mendapatkan modifikasi atau variasi struktur baru, pasti sifat fisikokimianya juga akan berubah. Pasti nilai-nilai sifat fisikokimianya akan berubah. Baik dari log P-nya, pKa-nya, BM, dan sebagainya pasti akan berubah. Pasti tidak akan sama. Strukturnya berbeda, maka ada perubahan sifat fisikokimia yang terjadi yang digambarkan dengan 3 deskriptor utama. Lipofilik, elektronik, dan sterik. Oke? Jadi, ada senyawa dengan aktivitas biologis tertentu, ya, turunan senyawa dengan aktivitas biologis tertentu, dengan bantuan program komputasi yang di dalamnya melibatkan 3 deskriptor utama, apa yang kemudian dihasilkan, maka akan diperoleh suatu hubungan, suatu persamaan yang menggambarkan bagaimana hubungan antara perubahan struktur terhadap aktivitas biologis suatu senyawa. Nah, persamaan inilah yang kemudian bisa memberikan suatu rekomendasi yang sangat strategis dalam pengembangan obat. Kelihatannya cuma persamaan, tetapi maknanya luar biasa. Ya, di situ nanti goalnya teman-teman harus bisa menginterpretasikan, harus bisa menjelaskan apa makna dari persamaan HKSA yang didapat. Ini ya, jadi di situ goalnya ya teman-teman ya, kita mempelajari HKSA, akan mendapatkan suatu persamaan, maka teman-teman harus bisa persamaan ini maknanya apa ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Gambaran umumnya seperti itu. Nah, yang menarik di sini adalah sekali lagi kita menggunakan bantuan program komputasi yang ada statistiknya di sini.
Jadi kimia medisinal tuh banyak banget ya bersentuhan sama komputer ya, komputasi dan program-program tertentu. Ya, teman-teman, kalau Harley, saya tanya, Harley, sebelas Ya dua belas Bu, itu sama nggak sih? gimana Bu? 11 sama 12. 11 12 itu sama nggak? Alah, 11 12 gitu kan teman-teman biasanya gitu ya. Jadi dia bilang, alah, 11 12 itu gitu. Sama nggak? Beda Bu, tapi mungkin bedanya dikit banget. Beda, tapi bedanya dikit gitu ya. Oke, kalau Ida gimana dah? Sama atau beda? Beda, Bu. Beda. Kalau saya bilang itu sama, boleh nggak? Lah, 11 12 masalah gitu ya. Biasanya kan gitu kan? Boleh nggak kalau saya anggap itu sama? Boleh. Kenapa enggak? Karena itu adalah nilai yang bersifat subjektif bagi kita yang punya interpretasi dari angka-angka tersebut. Subjektif, terserah saya mau bilang itu saya anggap sama, atau Harley bilang ya mirip-mirip tapi beda Bu gitu ya. Dia bilang enggak, itu beda banget gitu ya. Itu nggak masalah, nggak ada yang salah. Harley bilang seperti itu, Ida bilang seperti itu, saya juga punya pendapat yang berbeda. Tapi teman-teman, nah yang menariknya di sini adalah ketika kita melibatkan statistik, ya, ketika kita melibatkan statistik, maka bahasa kesimpulan yang kita peroleh itu bersifat universal. Siapapun nanti ya yang melihat hasil output dari statistik dengan kriteria statistik yang kita dapatkan, ya. Kriteria statistik itu apa contohnya? Ada R, ada signifikansi, ada S, ya, ada jumlah sampel, ada F, ada T. Pernah pernah ya, ingat ya. Itu kriteria statistik yang menjustifikasi bahwa ya, persamaan atau hubungan yang kita dapatkan itu dia apakah bermakna ataukah tidak bermakna atau karena eh, kejadian yang sifatnya kebetulan dan sebagainya. Oke, mana yang paling bermakna dan seterusnya. Itu akan universal bahasanya. Sehingga hasil dari hubungan eh, kuantitatif struktur aktivitas yang kita dapatkan, itu ketika saya menyimpulkan bahwa kesimpulannya adalah bahwa misalnya dalam perubahan struktur kloramfenikol, ya, turunan kloramfenikol terhadap aktivitas eh, antibakteri, gitu ya, maka parameter yang paling berperan di sini adalah sifat lipofili. Saya menyimpulkan demikian. Maka seharusnya jawaban itu adalah jawaban yang universal. Yang siapapun yang melihat persamaan itu punya pendapat yang sama. Tidak boleh beda. Oke? Nah, dan di sana ada signifikansi, sorry, sorry, ada apa namanya? Oh ya, signifikansi ya. Signifikansi kalau kita mau analyze data itu 0,05 ya, atau 5% atau 10%. Nah, itu kan berarti tingkat ketepatan dari pekerjaan yang kita lakukan itu dia punya value sendiri gitu, punya nilai sendiri. Ya, bahasanya statistik. Saya kira universal. Oke, teman-teman, gambarannya seperti itu bisa difahami untuk KKSA? Ada pertanyaan? Selesai kuliah kita? Udah itu aja maknanya ya sebenarnya. KSA tuh asik banget ya. Makanya saya sampaikan KSA itu seperti ruhnya kimia medisinal. Dulu sebagian besar dosen-dosen kimia medisinal ya, maka salah satu bagian dari rumusan masalah dalam penelitian-penelitian yang kemudian bisa membawa kami memiliki gelar-gelar, ya, gelar akademik, itu karena kita sampai pada tahapan membuat HKSA ini. Nah, sampai situ. Tapi sekali lagi teman-teman, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, gitu ya. Apakah semudah itu kemudian kita bisa melibatkan tiga deskriptor ini dalam satu persamaan? Ada syaratnya. Kapan kita bisa melibatkan? Hanya bisa melibatkan satu, dua, maupun tiga. Oke? Sebentar ya. Sudah pada datangan. Saya izin pindah tempat dulu ya. Sebentar. Biar tidak heboh di ruangan karena saya teriak-teriak.
Baik, teman-teman, saya lanjutkan kembali. Ya, eh, ini ya, jadi ini adalah pengantar kita untuk kemudian nanti dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan pelajari berikutnya. Nah, ini menggambarkan bahwa topik tentang HKSA bukan sesuatu yang bukanlah sesuatu yang sangat baru begitu, tetapi ini adalah bagian dari pengembangan obat yang memiliki nilai strategis yang luar biasa seperti yang saya sampaikan. Nah, teman-teman kita bisa lihat buktinya dari beberapa jurnal, termasuk nanti teman-teman boleh explore ya dengan kata kunci QSAR tadi, jurnal yang bereputasi. Ini mereka mengangkat tentang topik-topik hubungan antara struktur aktivitas. Ini di jurnal Bioorganic and Medicinal Chemistry. Contohnya di sini. Dia melakukan sintesis dan melihat hubungan struktur aktivitas dari penil urea dan tiourea sebagai anti kanker. Nah, ini juga sama. Di tahun yang berbeda, QSAR ya dilakukan desain, modifikasi dan QSAR studi QSAR dari eh, turunan pirazolin, ya, turunan baru pirazolin dengan atau tanpa skleton tiourea sebagai anti kanker. Nah, ini juga contohnya teman-teman ya. Ini adalah karya kakak tingkatmu di tahun 2021 yang lalu. Eh, Mereka masih S1 tapi mendapat pendanaan PKM dan kebetulan pada saat itu adalah pandemi 2021 ya, pandemi. Dan memang eh, blessingnya adalah ketika teman-teman itu mengangkat topiknya full in silico dalam PKM PE ya dulu ya PKM PE-nya. Dan saat itu kami dinotis satu-satunya penelitian PKM mahasiswa yang mendapatkan pendanaan dan bisa 100% terlaksana, terkerjakan. Sementara teman-teman yang lain, ya karena memang situasinya pandemi ya, lockdown semua, lab dan sebagainya, sehingga tidak bisa mencapai 100% dalam pekerjaan. Saat itu kita mulai dilirik begitu ya, wah ternyata in silico pun juga bisa masuk begitu dalam ranah ajang kompetisi di nasional dan mendapatkan pendanaan dan saya itu memang tidak ada PIMNAS yang tidak ada ya pada saat pandemi seperti itu ya. Eh, ini sebagai contoh dan ini sudah bisa menjadikan suatu karya, melahirkan suatu karya di jurnal bereputasi The Guiter dari Jerman seperti itu teman-teman. Artinya dengan in silico pun kita bisa melakukan sampai pada HKSA di sini studinya. Tapi memang tidak ada judul HKSA-nya, yang muncul adalah QSPR. Nah, apa bedanya QSPR, ya ER dan PR di sini? P di sini sebagai pengganti dari activity. Ya. P-nya adalah properties. Nah, properties di sini adalah yang digunakan oleh sifat eh, parameter farmakokinetik yang digunakan sebagai propertiesnya. Ya, sifat farmakokinetik. Jadi misalnya absorpsi atau distribusi atau metabolisme dan sebagainya yang value-nya adalah numerik. Jadi bukan yang yes no gitu. Kan teman-teman sudah mengerjakan ya, sudah tahu ya. Nah, ada yang yes no yang kan tidak bisa di. Tapi yang numerik jadi melihat bagaimana perubahan struktur terhadap absorpsi misalnya dan seterusnya. Seperti yang dilakukan. Dan wow, gitu ya. Dan wow, ya berhasil. Bisa menembus jurnal seperti ini. Oke, nah ini sebagai pancingan aja buat teman-teman bahwa eh, bidang ilmu di kimia medisinal itu sangat menarik dan akhirnya memang menjawab kebutuhan masa kini yang beralih mulai ke pendekatan komputasi di sana. Kelas teman-teman ikut yang kuliah tamu kemarin tidak? Ikut yang pekan kemarin? Bisa ikut kuliah tamu? Ikut Bu, tapi Ikut tapi nyusul. telat. Oh, tidak di sejak awal ya. Oke, ya. Paling nggak sudah mendapatkan insight juga gitu ya bahwa memang perkembangan AI itu ya seperti itu luar biasanya.
Dan itu sudah masuk ke ranah pengembangan obat juga. Gitu. Nah, kita masih menggunakan pendekatan yang terukur di sini. Ya, parameternya tetap terukur. Jadi tidak eh, blind data gitu ya, tapi kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang butuh bantuan eh, komputasi, tetapi tetap terukur, parameternya terukur, semuanya terukur, sehingga itu pun masih sangat eh, relate ya dengan kebutuhan-kebutuhan yang saat ini diperlukan dalam pengembangan obat. Yang pasti adalah komputasi sangat menunjang untuk mengurangi trial error. Itu sampai sekarang tetap kita pegang. Nah, teman-teman, apa yang menjadi capaian akhir pembelajaran kita? Jadi, pertama pastinya teman-teman bisa menggarisbawahi bagaimana peran HKSA dalam pengembangan obat baru. Berikutnya, kita nanti akan belajar tentang pendekatan HKSA. Ada dua model ya. Model yang pertama yaitu Free Wilson dan model yang kedua adalah Elverhans. Nah, teman-teman, apa yang nanti harus diperhatikan? Karena ada dua pendekatan, ya. Tentunya nanti kita tidak akan keduanya kita pelajari lebih dalam. Kita hanya akan memilih satu yang satu ini adalah yang sampai saat ini masih sangat banyak digunakan dan terpilih. Yang mana itu? Yaitu Elverhans. Ya, HKSA model Elverhans ini adalah model yang sampai saat ini digunakan, dikembangkan. Termasuk pada jurnal-jurnal yang tadi kita sempat spilkan itu juga menggunakan pendekatan Hans. Sementara Vir Wilson ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Tapi kita harus tahu bedanya apa, kelebihan, kekurangan, keterbatasannya apa. Oke? Berikutnya, karena kita bicara tentang Hans yang nanti teman-teman akan dapatkan dalam praktikum kimia medisinal di KM3, maka teman-teman harus tahu parameter apa yang digunakan dalam HKSA Hans. Sifat fisikokimianya yang dilibatkan, 3 deskriptor utama tadi ya, yang masuk dan 3 deskriptor utama lipofilik, elektronik, dan sterik, itu harus teman-teman bisa menyebutkan apa saja contoh-contoh yang ada, parameter-parameter apa yang bisa kita manfaatkan. Dan terakhir adalah statistik dalam HKSA, tapi tentu saja nanti kita tidak praktek di sini, kita tidak mencoba langsung ke SPSS maupun QSAR programnya, tapi kita hanya akan menyampaikan, oh ini loh dasar teorinya. Oke ya, sedikit kita perlu eh, mengingat kembali, walaupun ini tadi mungkin teman-teman juga sudah pernah membaca, ya. Tapi saya kira sejarah HKSA ini menjadi bagian yang sangat penting hingga saat ini kita masih memanfaatkan. Bahkan sejak tahun 1869 ya, Cram Brown Fraser ini mereka melakukan suatu penelitian terhadap aktivitas biologis alkaloida alam. Ada strychnine, brucin, tebain dan teman-temannya. Alkaloida alam ini mengandung gugus amonium tersier. Ya, apabila direaksikan dengan metil iodida, ya, maka dia akan berubah menjadi amonium kuarterner. Adanya reaksi ini, ya, perubahan struktur ini menyebabkan aktivitasnya akan turun atau hilang. Ya, hati-hati. Adanya perubahan struktur bisa menyebabkan aktivitas itu turun atau hilang. Nah, kita kan punya kata kuncinya ya. Kita harus peka, kita harus tahu di mana gugus farmakofor itu berada. Kalau amonium tersier itu merupakan gugus farmakofor, kemudian direaksikan dan itu berubah, maka ya pasti dia akan turun atau hilang aktivitasnya. Nah, sehingga postulat yang disampaikan oleh Cram-Brown Fraser ini adalah bahwa efek biologi suatu senyawa merupakan fungsi dari struktur kimianya. Ya, jadi efek biologis tidak bisa terlepas dari struktur kimia. Dan teman-teman, bagaimanapun, dimanapun teman-teman nanti akan berkarya, akan eh, bekerja, ya, secara profesional, kita adalah farmasis, yang obat adalah pegangan kita, yang obat itu adalah benar-benar ranah kita, ya. Sehingga kita tahu obat ini, obat itu, dan sebagainya yang mempunyai aktivitas dan sebagainya karena adanya struktur kimia di dalam obat itu. Itu tidak bisa sebenci apapun, setidak suka apapun kita dengan kimia, gitu ya. Atau strukturnya, guys. Struktur kimia aku nggak senang ya, aku kok susah ya. Tidak boleh sampai kita
eh, apa namanya, kalau nggak suka atau apa namanya antipati atau apa ya, trauma, jangan sampai teman-teman. Tapi senangilah, carilah mulai dari hal yang mudah yang teman-teman sukai. Misalnya, oh iya senang ya ternyata gambar struktur dengan komputer. Ya udah itu sudah luar biasa gitu ya. Oh iya tahu ya. Nanti kalau misalnya kita mencari struktur kimia, tinggal ketik namanya, keluar strukturnya, menggambar struktur itu dengan mudah, tidak harus dan sebagainya. Senangin lah itu. Gitu. Hal-hal sederhana kita senangin agar eh, mudah-mudahan itu kemudian menjadi daya tarik kita dalam lebih lebih mendalami ilmu farmasi ya. Oke, kemudian lanjut Overton Mayer masih di tahun 18-an. Mereka menyampaikan bahwa efek narkosis senyawa-senyawa yang mempunyai struktur kimia bervariasi ternyata berhubungan dengan nilai koefisien partisi lemak air. Oh, ya. Tetap. Jadi bagaimana kemampuan penembusan dalam membran sampai pada target reseptor itu sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh nilai koefisien partisi lemak air. Ya. Kemudian dan itu juga berhubungan dengan struktur kimianya ya. Jadi kalau ada variasi struktur kimia maka ya pasti akan berhubungan juga dengan nilai koefisien partisi lemak air di sana. Ya. Ferguson, nah sudah mulai masuk di tahun 19-an, menyampaikan bahwa aktivitas bakteri si turunan fenol ini mempunyai hubungan yang linier dengan kelarutan dalam air. Ah, oke, teman-teman singkatnya, di tahun 1963, nah ini ada Hans dan kawan-kawan yang kemudian mereka memperkenalkan suatu teori yang mereka eh, lakukan dengan menghubungkan struktur kimia dengan aktivitas biologis melalui sifat-sifat kimia fisika. Nah, ya, di sini jadi mulai muncullah peran dari sifat-sifat kimia fisika dari struktur senyawa yang bervariasi tersebut, ya, yang kemudian dihubungkan dengan bagaimana kelarutannya dalam lemak, derajat ionisasi maupun ukuran molekul. Ya. Jadi diawali dari Hans tahun 1963 inilah kemudian HKSA itu mulai berkembang sampai saat ini. Digunakan untuk menunjang eh, model interaksi obat reseptor yang paling baik dan juga meramalkan jurus sintesis yang lebih menguntungkan. Jadi pengembangan obat tidak lagi sepenuhnya trial error karena itu waktunya memang sudah lama ya. Belasan puluhan tahun kita untuk mengembangkan satu obat itu biayanya bukan hanya 1-2 triliun tapi belasan puluhan triliun gitu ya. Tenaga effort yang dikeluarkan itu luar biasa sekali. Mahal ya. Obat itu adalah produk yang sangat mahal. Obat loh ya, obat dengan struktur kimia, obat kimia ya. Kita bicara kalau kimia medisinal, kita bicara obat kimia ya, single compound ya di sini ya. Seperti itu, teman-teman. Tapi sampai sekarang masih sangat menjanjikan. Perusahaan-perusahaan besar farmasi itu kan menjadi raja dunia ya. Seperti itu. Ya, karena memang luar biasa. Tantangannya masih terus berkembang. eh, Politisasi dan sebagainya juga sangat terjadi, sangat-sangat apa berkaitan sekali dengan bisnis-bisnis seperti itu. Ya, sehingga sekali lagi teman-teman, dengan HKSA ini kita akan sangat dibantukan dengan untuk memangkas trial error itu, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan obat yang jauh lebih oke, ya, efek samping lebih selektif, kenyamanan yang lebih enak gitu. Kemudian juga yang pasti adalah lebih ekonomis karena mengurangi trial error. Seperti yang akan saya sampaikan ini, bahwa HSA dalam bidang ilmu kimia medisinal dia memiliki peran yang sangat baik sekali. Ya, kita membuat satu turunan senyawa, kemudian kita buat hubungannya, maka lahirlah akan suatu rekomendasi bagaimana kita mengembangkan turunan obat tersebut ya untuk mendapatkan obat baru yang lebih aktivitasnya lebih besar, lebih selektif, toksisitasnya lebih rendah, kenyamanan lagi ya, dan juga karena memangkas tadi ya pasti lebih ekonomis. Oke, teman-teman, sampai di sini kira-kira sudah bisa membayangkan tentang HKSA di mana? Belum ya, ini masih pembukaan ya, masih awalan. Nah, kita akan lanjut masuk pada bagian berikutnya, yaitu model pendekatan HKSA. Yang pertama adalah model pendekatan HKSA Free Wilson. Nah, apa yang disampaikan oleh Free Wilson ini?
bahwa aktivitas biologis merupakan sumbangan aktivitas gugus-gugus substuen terhadap aktivitas senyawa induk. Ya, eh, ada istilah yang seperti ini teman-teman, mohon ruhnya itu difahami ya. Jadi kita sekarang ini berbicara tentang satu turunan senyawa. Turunan senyawa yang dia ada variasi substuen di dalamnya. Ada senyawa induknya, begitu ya. Jadi tolong itu difahami sehingga kalau kita membaca kalimat-kalimat seperti ini langsung teman-teman bisa membayangkan. Aktivitas biologis merupakan sumbangan aktivitas gugus-gugus substuen terhadap aktivitas senyawa induknya. Kalau variasi itu dilakukan di berbagai zona atau daerah yang berbeda dari struktur senyawa induk, maka tinggal kita kalikan berapa substuen dengan dan berapa zona yang eh, ada di sana. Ya, sehingga aktivitas atau respon biologis merupakan total sumbangan aktivitas dari N substuen dalam N zona terhadap aktivitas senyawa induk. Ini lebih mudah mungkin teman-teman agar bisa langsung membayangkan bagaimana eh, model Free Wilson ini. Ya. Sebagai contoh, ada turunan 6 deoksitetrasiklin terhadap Staphylococcus aureus. Ada yang tahu tetrasiklin? Ada yang tahu tetrasiklin? Pernah dengar ya? Haruslah, farmasi harus pernah dengar kan? Tetrasiklin? Oke. Ini adalah turunannya 6 deoksitetrasiklin terhadap Staphylococcus aureus. Nah, kalau teman-teman kita lihat di sini, ada variasi substuen pada berbagai macam zona. Zonanya di sana ada R, X, dan Y. Ya, itu adalah zona atau daerah yang akan kita substitusikan. R, X, dan Y. Substuennya apa? Nah, ini sudah didesain oleh peneliti. Jadi, pada bagian R ini ada tetap ya tidak ditambahkan apa-apa, kemudian ditambahkan metil. Pada bagian X, di sini ada variasinya kemungkinan nitro atau Cl atau Br dan seterusnya. Kemudian dibuat 10 variasi senyawa baru turunannya dengan variasi-variasi yang ada di matriks ini. Kemudian diperoleh dari data yang ada, ya. Kemudian ini disintesis, kemudian dilakukan uji aktivitas terhadap Staphylococcus aureus dengan hasil nilai log IC-nya adalah seperti yang ada di sisi paling kanan ini. Oke, jadi ini data yang sudah dikumpulkan, yang sudah diperoleh ya. Tapi teman-teman jangan bayangkan data ini tiba-tiba ada. Kita melalui suatu proses yang panjang sekali untuk mendapatkan data ini. Ya. Nah, itu di kimia medisinal melakukannya ya. Makanya kemarin, maaf, tadi saya sampaikan, kami dosen-dosen yang di kimia medisinal itu telah melalui tahapan-tahapan ini untuk mendapatkan gelar akademik. Kami, seingat saya, tidak ada yang sintesisnya itu hanya satu dua, tetapi kami itu sintesisnya belasan senyawa untuk membuat hubungan HKSA. Sintesis 11 belasan. Jadi kalau saya sendiri 13 senyawa yang saya sintesis, satu induk dan 12 senyawa turunan. Ya, saya kira juga sama dengan dosen-dosen senior yang lain juga demikian. Ya. Jadi tidak ada yang sintesis satu, dua, tiga, tidak ada. Tapi belasan senyawa turunan yang kita buat. Ya. Dan sintesis satu senyawa itu pun tidak mudah begitu ya. Itu jadi satu topik skripsi sendiri ya. Kalau untuk S1 jadi satu topik skripsi. Nah, jadi ini contohnya ada 10 senyawa turunan. Kemudian sudah dapatkan activity-nya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Oh, ada yang warna merah. Ini apa maksudnya? Oh, ya, ini sebagai tanda bahwa eh, senyawa nomor 4 ini aktivitasnya yang paling oke gitu kan. Dia dengan R-nya tidak ada variasi substuen, X-nya itu adalah klor, dan Y-nya adalah NH2. Maka aktivitasnya itu paling besar dari antara lainnya. Baik, dari data ini teman-teman, kita kembali pada definisi respon biologis menurut Free Wilson tadi. Respon biologis merupakan penjumlahan dari substuen-substuennya gitu kan pada posisi-posisi tertentu tadi terhadap senyawa induk. Jadi kalau kita buat persamaannya maka R ditambah X ditambah Y ditambah mu. Ini adalah aktivitas biologis dari senyawa tersebut. Oleh karena itu, kemudian kita bisa merancang seperti ini. 10 senyawa masing-masing ini kita memberikan tanda demikian.
ya. Hidrogen pada posisi R, nitro pada posisi X, nitro pada posisi Y ditambah dengan senyawa induk sama dengan 60 aktivitasnya. Seterusnya kita buat persamaan seperti ini. Oke ya? Bisa ya? Nah, setelah kita mendapatkan 10 persamaan ini, apa yang kita lakukan? Dengan bantuan program komputasi, program QSAR, namanya QSAR, kita masukkan persamaan ini melalui perhitungan yang cukup rumit, gitu ya. Tadi saya tidak memberikan contoh perhitungannya ya, tapi teman-teman tahu bahwa tahapannya adalah demikian. Maka output yang bisa kita dapatkan dari HKSA model eh, Free Wilson adalah kita bisa mengetahui berapa sumbangan aktivitas substituen masing-masing substituen pada posisi-posisi tertentu. Tadi kan kita tidak tahu berapa sumbangannya kan? H berapa, metil berapa, Cl kan kita tidak tahu. Nah, tapi dengan ini maka kita bisa mengetahui sumbangan-sumbangannya. Dan selain sumbangan substituen juga berapa aktivitas senyawa induknya. Tentunya senyawa induknya pasti sudah punya aktivitas. 161 di sini contohnya ya. Jadi senyawa induk punya aktivitas, lead compound sudah punya aktivitas, punya gugus farmakofor, dilakukan modifikasi, jangan diganggu gugus farmakofornya, maka kita lihat bagaimana sumbangan aktivitas dari masing-masing substituen pada posisi tertentu. Kalau kita lihat dari sini, maka pada posisi R, di sana ada tanpa substituen, itu dia sumbangan yang tertinggi. Pada posisi X, dengan Cl, sumbangan yang tertinggi. Posisi Y, NH2 yang tertinggi. Maka kalau kita melakukan modifikasi, ya, apa yang kita substitusikan? Ya, berarti eh, H pada posisi R, Cl pada posisi X, dan NH2 pada posisi Y. Ini sementara hasilnya yang paling bagus. Jangan kita memilih yang dia malah menurunkan atau tidak memberikan sumbangan, tapi malah menggerogoti aktivitas gitu ya. Seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi statistik sekali lagi berperan dalam hal-hal yang semacam ini. Tidak bisa kita kesampingkan bahwa kita tetap masih sangat-sangat eh, apa membutuhkan dan statistik dalam pengembangan obat masih sangat berperan sekali. Oke, nah singkatnya tadi ya kita kemudian bisa melihat beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan-kelemahan maupun keunggulan dari model Free Wilson de Novo ini. Jadi yang pertama, apa keterbatasannya? Dia tidak bisa digunakan bila efek substituen bersifat tidak linier. Nah, nanti teman-teman kita akan sampai pada yang maksudnya linier yang non-linier itu yang mana? Itu nanti pada Hans ya. Jadi dia tidak bisa kalau non-linier. Sementara Hans nanti bisa kalau efek substituennya bersifat non-linier. Kemudian tidak bisa digunakan bila ada interaksi antar substituen, memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi substituen bervariasi, sehingga kesimpulan itu bisa kita tarik dengan benar. Itu keterbatasannya. Ya. Sementara keunggulannya adalah dia dapat digunakan untuk menguji HKS turunan senyawa dengan bermacam-macam gugus substitusi pada berbagai zona. Dan juga dapat digunakan bila tidak ada tetapan kimia fisika dari senyawa. Nah, kalau ini kan rasanya semakin ke sini sudah tidak relate lagi ya, tidak relevan lagi ya. Bagaimana kemudian dengan mudahnya kita bisa mengetahui nilai-nilai sifat kimia fisika itu secara prediksi menggunakan bantuan program komputer. Walaupun senyawanya belum belum ada gitu ya. Ya, relatif sudah walaupun tidak lengkap mungkin data yang kita dapat, tapi kita bisa mendapatkan basic-basic data itu dengan mudah dengan bantuan program-program komputer saat ini. Data-data sifat kimia fisika. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa mengikuti sampai di sini sementara? Verdi? Permisi Bu, Oke, silahkan. saya kurang paham Mas. sama maksud dari substituen tidak berlinier, yang tidak linier. Iya, nanti saya jelaskan kalau sudah masuk di Hans ya. Jadi biar bisa eh, Oh iya, baik Bu. komparasinya nanti bisa langsung. Biar nggak terulang ya.
Oke, nanti insya Allah akan sampai di sana setelah ini. Oke, oke. Nah, baik, kita lanjutkan ya, agar sekaligus nanti bisa menjawab pertanyaan Mas Rifanza ya. Baik, kita akan masuk pada konsep pendekatan HKSA Hans. Nah, inilah yang nanti akan kita gunakan. Teman-teman juga akan nanti mencoba dalam prakteknya. Jadi konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter sifat kimia fisika substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, maupun sterik. Ya, jadi ini konsep yang sama dengan penjelasan saya di awal tadi. Ya, karena itu sudah pendekatannya adalah model Hans. Ya, skema yang di awal tadi slide saya setelah judul cover ini adalah masih sangat sesuai ya, sesuai dengan penjelasan untuk model pendekatan Hans. Nah, sini. Oke. Bahwa pendekatan hubungannya awalnya adalah persamaan regresi linear. Ya, persamaan regresi linear di mana log 1 per C sama dengan A sigma P ya, ditambah B sigma tau ditambah C sigma ES ditambah D. P ini adalah merupakan suatu notasi yang mewakili sifat lipofilik atau parameter lipofilik atau hidrofobik. Ya, adalah simbol untuk itu. Jadi teman-teman nanti kalau melihat P, oh ya ini simbol untuk lipofilik. Secara general dia disimpulkan. Walaupun nilainya dia juga punya nilai sendiri, tapi dia bisa digeneralkan sebagai perwakilan dari parameter lipofilik. Tahu juga demikian untuk elektronik dan IS untuk sterik. Ya, A, B, C, D ini adalah koefisien, nilai koefisien yang kita akan dapatkan nanti ketika kita masukkan dalam statistik. Akan keluar nanti nilai A-nya berapa, koefisiennya berapa, B, dan seterusnya. Ya. Dan ini A, B, C, D ini juga bermakna. Jangan dikira tidak bermakna. Nanti kesimpulan yang akan kita ambil adalah ketika kita melihat berapa nilai koefisiennya. Koefisien mana yang paling besar? Apakah nilainya positif atau negatif? Itu yang nanti akan kita harus perhatikan. Ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagaimana dasar pendekatan HKSA model Hans. Ya, ini juga mulai menjawab nih nanti pertanyaan Mas Rifanza ya. Dalam pendekatan Hans, dia melakukan suatu pendekatan bahwa bagaimana proses-proses yang yang terjadi ketika suatu obat itu masuk di dalam tubuh. Ya, apa yang terjadi? Apa yang bisa digambarkan? Bagaimana aktivitas biologisnya? Itu yang akan disampaikan di sini. Pendekatan itu yang akan digunakan. Ya, bahwa molekul obat itu akan melalui satu tahapan-tahapan. Yang pertama adalah proses perjalanan acak atau random walk. Pada saat perjalanan acak atau random walk itu, yaitu obat ketika diberikan, ya kita konsumsi, maka akan menembus membran biologis. Kemudian sampai ke tempat aksi. Singkatnya gitu ya, walaupun panjang masih ceritanya ya. Tadi singkatnya adalah demikian. Menembus membran, kemudian sampai ke tempat aksi. Nah, pada proses ini akan berhubungan dengan koefisien partisi atau sifat lipofilik. Teman-teman masih ingat koefisien partisi? Itu apa? Logaritma koefisien partisi atau koefisien partisi? Masih ingat ya? Ini dinyatakan secara matematik sebagai fungsi dari P. Ya, jadi bagaimana kemampuan suatu senyawa itu dalam penembusan membran biologis sampai ke tempat aksi itu sangat berhubungan dengan sifat lipofilik. Oleh karena itu, teman-teman, parameter atau deskriptor tadi ya, kita istilahnya deskriptor. Parameter lipofilik, sifat lipofilik itu memiliki peran yang penting dalam aktivitas biologis karena dia berperan dalam penembusan membran biologis sampai ke tempat aksi obat. Sifat lipofilik. Contohnya sekarang adalah koefisien partisi, gitu kan? Ini satu contoh aja. Nah, kalau kita lihat bagaimana pengaruh dari log P atau log koefisien partisi, ya, kemampuan senyawa kelarutan senyawa dalam konsentrasi tertentu, ya, dia larut dalam
lemak, dan dalam air. Nah, kita tahu tubuh kita ada membran biologisnya, ya kan? Dan proporsi lemak air di dalamnya itu ada nilai tertentu, gitu ya, ada perbandingan tertentu. Tidak sangat polar, tidak sangat non polar, tetapi ada proporsi yang tertentu yang digambarkan oleh nilai log P. Ya, jadi kemampuan suatu obat atau senyawa itu dalam menembus membran itu bisa kita lihat dari nilai log P-nya. Ternyata pengaruh lipofilitas log P menurut pendekatan HKS Hans ini ya, itu adalah memiliki kurvanya adalah parabolik atau nonlinear. Artinya apa? Ketika ada aktivitas dan ada log P, ya, maka semakin tinggi nilai log P, semakin besar nilai log P, maka aktivitas itu akan meningkat. Terus meningkat sampai pada nilai optimal. Ketika sudah mencapai nilai optimal, ketika log P terus ditingkatkan, maka yang terjadi adalah aktivitas akan turun. Karena karakteristiknya untuk log P atau sifat lipofilitas ini adalah parabolik, kurvanya parabolik, non-linear. Berapa nilai yang optimal dari log P? Ada yang menyebutkan 5 nilainya. Jadi perbandingan antara lemak air itu log P itu adalah 5. Begitu. Maka dia masih so-so ya, masih berada dalam posisi yang optimal untuk penembusan membran. Kalau kurang dari itu, oke, masih bagus ya. Jadi kalau kita punya lead compound-nya, misalnya log P-nya 2, kemudian kita modifikasi strukturnya, kita tambah gugus-gugus yang lipofil ya, maka log P-nya misalnya menjadi 3 dan 4. Bagaimana kira-kira kemampuan penembusan membrannya? Semakin oke, gitu kan? Nah, gitu. Kita dalam mengembangkan obat, dalam merancang obat seperti itu yang akan kita lakukan strateginya. Ya, melihat sifat fisikokimia dari masing-masing turunan senyawa. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau log P-nya terus ditingkatkan bukan semakin bagus. Kalau sudah melewati batas optimal, aktivitasnya maka akan turun. Ya, sehingga jika ya, dalam HKSA itu melibatkan sifat lipofilitas atau parameter lipofilitas di sana, sebagai contoh di sini adalah log P, maka persamaan yang kita buat adalah persamaan boleh linear dan ditambah dengan persamaan non-linear. Ya, jadi kalau default-nya tadi kan linear gitu ya. Maka kita coba linear. Boleh kita lakukan perhitungan membuat persamaan linear. Tetapi jika di sana melibatkan sifat lipofilitas, maka kita juga harus membuat persamaan non-linear. Dan ternyata tidak jarang persamaan yang non-linear itu yang memberikan hubungan makna yang lebih bagus dibanding persamaan-persamaan lainnya. Dan itu yang terpilih untuk bisa menggambarkan bagaimana rekomendasi yang akan diberikan kepada eh, kita dalam pengembangan obat. Ya. Nah, kalau kurvanya non-linear kita kembali ya, maka di sana persamaannya tidak lurus lagi gitu ya. Log 1 persen sama dengan min. Min ini menunjukkan arah saja ya, boleh min, boleh tidak. Di sini nanti kita lihat berapa nilai koefisiennya. Sigma pi, nah ada kuadrat di sini, ditambah B sigma pi, jadi masih sama-sama pi. Ini adalah untuk parameter yang sama, yaitu lipofilik. Jadi parameter yang sama untuk lipofilik ada kuadrat plus yang tidak kuadratnya. Ditambah dengan untuk yang elektronik dan juga untuk yang sterik. Jika melibatkan 3 parameter dalam satu persamaan. Jadinya lengkap seperti ini. Ya. Jadi lengkap seperti ini. Dan bentuk kurvanya adalah parabolik. Oke, ini kita baru satu. Ya. Jadi pendekatan HKSA model Hans dalam proses aktivitas biologis, maka proses yang pertama adalah sifat lipofilik. Oleh karena itu, sekali lagi saya garis bawahi, sifat lipofilik di sini berperan dalam menjelaskan bagaimana kemampuan senyawa kita dalam penembusan membran biologis hingga sampai ke tempat aksi. Itu sifat lipofilik. Ya. Nah, contohnya nanti akan bisa teman-teman baca di buku kimia medisinal. Nanti saya kasih contoh-contoh yang utama-utama apa saja yang perlu teman-teman ketahui. Berikutnya yang kedua adalah proses berikutnya setelah sampai pada tempat target, tempat aksi,
Bagaimana pengikatan obat pada tempat reseptornya, ya kan? Bagaimana interaksinya terjadi? Ya, itu dinyatakan secara matematis sebagai Kx. Kalau tadi adalah fungsi P, sekarang Kx. Nah, proses ini tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah ukuran molekul obat. Sifat sterik. Nah, kita masuk pada parameter yang berikutnya, yaitu sifat sterik. Contohnya adalah ukuran molekul obat. Termasuk stereokimia gugus atau fungsi. Maaf, maaf ya. Termasuk stereokimia gugus ataupun substituen. Ya. Nah, teman-teman, bagaimana sifat sterik kemudian berperan terhadap aktivitas atau pengikatan obat pada tempat reseptor? Rifanza, kalau dengar istilah sterik, biasanya yang terpikir pertama kali di ingatan kita apa? Ada nggak yang teringat pertama kali? Sterik nih, ada sifat sterik. Apa yang teringat? Mungkin teman-teman yang lain? Firly? Boleh izin menjawab, Bu? Boleh, boleh dong. Heeh. Em, Sterik tuh biasanya kita dengar yang halangan sterik gitu. Kayak kalau misalnya Betul, ada halangan sterik ya, halangan ya ruang. gugus yang besar nggak bisa Betul. substitusi Hmm, di situ. ya setuju saya. Jadi teman-teman, sifat sterik di sini tadi disampaikan Phil, kalau kita dengarnya langsung seperti halangan sterik, halangan ruang, tubuhnya besar, benar. Karena di sana ada ukuran molekul obat, kemeruahan dari strukturnya, ya kan? Kemeruahan struktur. Jadi kalau lead compound, misalnya BM-nya 250, dilakukan modifikasi struktur, ditambahkan gugus lagi. Kira-kira strukturnya tambah besar apa kecil tuh BM-nya? Pasti tambah besar kan? Bisa menjadi 300, bisa jadi 350 gitu. Nah, pasti akan ada penambahan kemeruahan struktur di sana. Dan ini sifat sterik yang berpengaruh. Oke, teman-teman. Begini. Jadi, sifat sterik dalam aktivitas biologis yang digambarkan dalam pendekatan HKS dalam kimia medisinal ini adalah dia punya dua sisi mata uang ya, seperti mata uang. Dia punya dua sisi. Ada dua sisi pendekatan dia. Sekarang kita akan ingat kembali pada konsep Kilog ya, key and lock ya. Bagaimana ligan atau senyawa itu kemudian berinteraksi dengan reseptor. Ya, secara sederhana, misalnya dia akan masuk pada posisi-posisi ada cavity atau ruang yang tempat berinteraksinya atau binding site-nya dia akan masuk, sep, gitu ya. Dan itu fit posisinya, ya kan? Ya kan? Seperti itu ya, key and lock ya, akan masuk seperti ini, sep, pas. Nah, teman-teman yang kita pahami adalah posisi ligan yang masuk pada reseptor ini yang kemudian dia berinteraksi dengan reseptor dengan asam amino residu dari reseptor itu kan protein ya, terdiri dari asam amino kan. Nah, yang berinteraksi dengan asam amino residu itu adalah itu yang disebut gugus farmakofor yang bertanggung jawab terhadap aktivitasnya, ya. Dia yang berinteraksi. Nah, kalau kita lakukan modifikasi struktur, maka kaidahnya adalah kita tidak boleh mengganggu gugus farmakofor ini. Karena seperti contoh tadi, ya, penelitian yang dilakukan di tahun 18-an dari aluminium eh, tersier menjadi kuarterner gitu ya. Karena adanya modifikasi, adanya reaksi di sana. Kalau kita lakukan modifikasi struktur pada gugus farmakofornya, misalnya di sini nih, kita tempel ping atau di sini atau di sini atau di sini. Kira-kira bagaimana dia? Fit nggak dengan reseptor yang awal? Nyantol ya? Kayak sama masuk kan? Akan nyantol. Teman-teman bisa ngeliat tangan saya nggak sih? Kelihatan nggak tangan saya? Bisa ya, Bu? Oke, bisa ya? Ya, jadi seperti itu. Nah, itu tidak benar. Kaidah yang salah. Jadi ketika kita melakukan suatu modifikasi struktur dengan variasi substituen yang ada, maka yang kita lakukan adalah kita mencari posisi-posisi yang menunjang kekuatannya. Yang ada misalnya di sini benzen ya. Ini tadi kan posisi, ini benzen. Maka kita taruh di posisi-posisi yang, nah, lainnya. Di luar gugus farmakofor. Tidak boleh diutak-atik nih. Kalau aktivitasnya kita tidak ingin berubah pada reseptor tersebut ya, targetnya kan target yang sudah sama ya misalnya.
Aktivitasnya kan sama yang kita sasar. Seperti itu teman-teman. Ya. Tapi kalau kita letakkan tadi pada posisi-posisi yang dia tidak mengganggu gugus farmakofornya ini, maka tetap interaksi akan terjadi dan peran dia adalah memperkuat terjadinya interaksi. Oleh karena itu, sifat sterik di sini berperan dalam menunjang keserasian interaksi antara obat dengan reseptor. Ya, contohnya adalah ukuran molekul atau kemeluahan ini. Jadi di sana tadi seperti disampaikan, dia bisa menjadi halangan ruang jika misalnya kita tidak pas dalam eh, memposisikan dia, memposisi atau melakukan suatu reaksi dan posisi eh, modifikasinya itu tidak pas, maka dia akan menjadi halangan ruang bagi kita, ya, bagi obat tersebut untuk berinteraksi dengan reseptor yang sama. Tetapi kalau posisinya pas, maka dia malah akan menunjang keserasian interaksi antara eh, obat kita dengan reseptor. Dan itu teman-teman bisa kita simulasikan dengan secara virtual dengan menggunakan komputasi, ya teman-teman kalau belajar docking tuh bisa melihat itu, ya asik ya. Nah, yang berikutnya bagaimana dengan sifat elektronik, kan gitu kan pertanyaannya? Bagaimana dengan sifat elektronik? Nah, tadi interaksi yang terjadi pasti ada ikatan-ikatan kimia di sana, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, ikatan ionik dan sebagainya. Ikatan-ikatan itulah yang akan berperan terhadap interaksi itu. Ya, bagaimana elektron dari gugus, densitas elektron dari gugus atau substituen yang terikat, ya. Energi-energi ikatan yang terjadi itu adalah peran dari elektronik. Jadi sifat elektronik di sini berperan terhadap interaksi antara obat dengan reseptor, ya. Jadi berperan terhadap pengikatan obat dengan tempat reseptor. Seperti itu teman-teman. Jadi eh, sampai pada penjelasan ini saya kira 3 deskriptor utama sifat lipofilik, elektronik maupun sterik yang selalu kita akan sampaikan pada topik ini memiliki peran yang sangat penting terhadap penunjang aktivitas biologis. Nah, dan semuanya nanti akan kita hubungkan dengan perubahan struktur dan aktivitasnya. Kita akan melihat bagaimana pengaruh dari ketiga sifat atau parameter tersebut. Mana yang lebih berperan? Tuh. Oke. Karena aktivitas biologis dimulakan dengan A, tergantung dengan dosis obat C, maka hal-hal di atas tadi ya, fungsi P dan KX dan C itu adalah berbanding lurus. Jadi dia saling mensupport untuk menunjang aktivitas biologis. Oke, sampai di sini. Bagaimana tadi Mas Rifanza kira-kira bisa mulai melihat hubungannya antara linear non-linear di sana? Iya Bu, mulai nangkep Bu. Oke, sementara di Free Wilson memang tidak menyinggung sama sekali sifat-sifat seperti itu. Jadi tidak bisa menjelaskan dia. Ya, sementara pada apa namanya Hans, ya HKSA model Hans yang kita kita akan lakukan, dia bisa menjelaskan bagaimana apabila sifat fisikokimianya itu adalah sifat fisikokimia yang ke sifat lipofiliknya, ya, ke parameter atau merupakan bagian dari parameter lipofilik. Dan lipofilik di sana contohnya ada log P. P juga demikian sama, ya, dan lain-lain. Jadi kalau dia ada sifat lipofilik, maka dia bisa menjelaskan hubungan yang non-linear. Oke, teman-teman, kita akan next ya, lanjut ya. Topik berikutnya adalah parameter sifat kimia fisika. Nah, di sini sebenarnya contoh-contoh, ya, contoh-contoh dari 3 pendekatan tadi, 3 deskriptor. Kalau lipofilik, contohnya apa, elektronik apa, dan seterusnya. Itu ada semua di buku. Saya pengen tahu deh, Mbak Mbak Yuniarti punya buku kimia medisinal tidak? Buku yang cetak kan, terus Iya dong, yang cetak. belum, belum beli. Punya yang tidak cetak, Em, e-booknya ada. belum kayaknya. Belum, siapa yang punya bukunya?
kemarin teman-teman sempat beli yang itu punyanya Prof. Su- Suko atau siapa ya? Kok Prof. Suko? Buku kimia medisinal yang jilid 1 maupun 2 yang dikarang oleh Prof. Sis dan kawan-kawan. Hah? Nggak ada yang punya? Lu? Nggak ada yang punya? Belum punya. Mas ini serius nggak ada yang punya? Buku kimia medisinal jilid 1 2. Ada Bu, yang teman-teman kemarin beli. Ini Vira beli, Fir. Coba tunjukin bukunya. Mana ada, Bu? Mana? Bentar. Angkat. Beli di mana, teman-teman? Kemarin beli di Shopee, Bu. Yang Sofi, itu. asli yang membajakan itu. Ini, Bu. Eh, Siapa yang mau nunjukkan? Harley. gimana Bu nunjukinnya? Berbayang ya. Iya. Gini, kamu tutupin pakai tangan gini. Di depan wajahmu. Tetap nggak bisa ya. Ya, oke. Nah, Harley, coba Harley nanti lihat di halaman sekitar 360-an dan teman-teman lain yang punya bukunya. Di sana ada tabel, hilang, sorry. Aduh, sorry ya, sebentar ya. Saya hapus dulu. Di sana ada tabel nilai-nilai sifat fisikokimia mulai dari yang lipofilik, elektronik, sterik. Contohnya seperti pi, tau, macam-macam tau, F, dan lain-lain. Coba sambil dicari, teman-teman. Halaman berapakah? Ada yang nemu? Ada yang nemu? Ya, halaman Ini, 370 mungkin. 370, ada apa di sana di halaman 370? Coba dibaca. Ada parameter sifat fisikokimia yang digunakan dalam HKSA model Elver-Hans. Mm-mm. Apa saja di sana? Jadi untuk parameter hidrofobik itu ada log P, ada log Mm-mm. P kuadrat, Oke. atau disebut sebagai logaritma koefisien partisi, ada pi kuadrat, ada F, Rm, delta Mm. Rm, terus ada log P alfa sama log SW. Terus kalau nilai-nilai yang di dalam tabel, ada tabel di sana? Nilai-nilai yang ada di dalam tabel yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman itu adalah nilai-nilai sifat fisikokimia dari substuen yang diperoleh secara teoritis. Teoritis. Artinya, teoritis menggunakan suatu penurunan
persamaan-persamaan Hamed dan sebagainya ya. Ada persamaan yang secara teoritis itu diturunkan, kemudian dilakukan perhitungan terhadap substituen yang akan digunakan dalam eh, membuat variasi-variasi senyawa turunan. Itu yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman. Halaman berapa? Pi, Tau, F, ada tabelnya. Sekitar halaman itu mestinya Nisa. Atau Harley yang megang buku. Belum ketemu? Belum, Bu. Halaman 387 mungkin, tapi ini gugus-gugusnya gitu, Bu. Terus ada P, P, MR. Oh, gugus-gugus itu adalah variasi substituennya, Anissa dan Hmm. teman-teman. Nah, kan makin penasaran kan yang nggak megang buku. Jadi itu ada variasi substituen, macam-macam tuh kan pilihannya ya. Kemudian berapa nilai P-nya, berapa nilai F-nya, berapa nilai tau dan seterusnya. Begitu ya? Oke, ya baik teman-teman. Jadi silakan teman-teman. Saya sangat anjurkan punya buku kimia medisinal. Ya, beli di Shopee berapa harganya? Boleh tahu nggak? Itu nggak resmi itu, bajakan atau asli. Boleh tahu berapa harganya nggak, Anissa? Harley? 70-an, Bu, Oh ya, kalau lumayan nggak juga ya. salah. 70-an ya. Tapi udah 2 jilid, Bu. Ya murah banget. Iya, yes, berkah ilmunya lah. Oke, baik teman-teman, kita coba lanjutkan ya. Parameter hidrofobik atau lipofilik, ya yang pertama adalah koefisien partisi. Nah, yang digunakan bukan koefisien partisinya, bukan P, tetapi log P-nya yang digunakan, teman-teman. Ya, jadi log P yang merupakan karakteristik dari parameter hidrofobik ya, dari gugus-gugus kimia yang disubstitusikan dalam senyawa induk, satu senyawa induk ya. Nah, untuk mendapatkan nilai log P ini kita harus melakukannya secara eksperimental. Tidak bisa secara teori seperti yang ada di buku-buku tadi yang ingin saya tunjukkan di tabel-tabel tadi ya, yang teman-teman sebut tadi di halaman 380 60 sampai 80-an something tadi ya. Nah, ini melalui suatu penelitian eksperimen. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai log P. Ya, jadi nilai log P itu bukan nilai dari substituennya, tetapi nilai dari molekul senyawanya secara keseluruhan. Benar ya? Tapi kalau yang tadi di tabel-tabel, itu adalah nilai dari substituennya, dari gugus-gugus yang distribusikan, bukan senyawa secara keseluruhan. Ya, karena dia secara teoritis ngitung berapa nilai dari substituen-substituen tersebut kemudian dibuat dalam tabel. Nah, oke, jadi satu kita sudah dapat contohnya adalah log P. Ya. Yang berikutnya adalah tetapan substituen P Hans-Fujita. Nah, ini adalah nilai log P teoritis. Nah, kalau tadi nilai log P eksperimental memang kita lakukan dalam percobaan. Kalau ini adalah log P teoritis atau yang disebut atau dikenal dengan substituen P Hans-Fujita. Tetapan substituen P Hans-Fujita ini didapatkan dari menurunkan suatu persamaan Hamed namanya, melalui suatu perhitungan, kemudian dia mendapatkan nilai-nilai yang dikumpulkan, kemudian dia uh, sampaikan, dia tuliskan dalam tabel yang cukup lengkap. Nah, teman-teman, nilai-nilainya itu tuh nggak perlu dihafal, kita tinggal lihat buka tabelnya. Jadi kalau kita mau variasi apa, oh klor, oh metil, oh metoksi dan seterusnya, tinggal lihat metil, metoksi, klor dan sebagainya, lihat tabelnya berapa nilai pi, tetapan pi Hans-Fujitanya. Jadi log P secara teoritis itu berapa? Kita bisa lihat di sana. Gitu ya. Yang penting di sini adalah, tolong diperhatikan, yang penting di sini adalah kita mengetahui makna dari nilai pi yang kita gunakan atau kita peroleh nanti dalam persamaan. Jika nilai pi-nya adalah positif,
Ya. Tadi kan ada misalnya eh, A sigma P gitu kan. Aktivitas sama dengan A sigma P ditambah dengan B tau sigma A sigma eh, B sigma tau. Alah, bingung saya ngomongnya. Masih ingat ya, teman-teman? Sorry, sorry. Hmm. Oke, tes. Jadi ada aktivitas. Sorry, sorry ya, sorry, sorry. Tangannya tidak lihai. Mohon maaf. Ya, Y saja deh. Y sama dengan untuk misalnya di sini kan ada A sigma P. Ya, ditambah B sigma, sorry ya tulisannya, tau. Sana. Nah, ini P ini kan P di sini. Ya, nilainya apakah positif atau negatif itu kita bisa lihat dari nilai A-nya ini. Koefisiennya ini yang kita lihat nanti. Ya, kalau dia tidak ada notasi negatif positif berarti kan dia positif ya. Nah, tapi bisa jadi nanti nilainya negatif. Demikian pula untuk yang B di sini untuk taunya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi teman-teman harus bisa nanti melihat, memperhatikan notasi dari P-nya apa, positif atau negatif dalam persamaan yang kita peroleh. Kalau dia nilainya positif, artinya substituen dari gugus yang kita substitusikan, itu dia dapat meningkatkan kelarutan senyawa induk dalam pelarut nonpolar. Dan kebalikannya kalau negatif, berarti dia dapat meningkatkan kelarutan senyawa induk dalam pelarut yang polar di sini. Oke, itu yang penting. Ya, interpretasi ini yang penting nanti. Oke, hubungan nilai log P dengan Pi, saya kira semua dalam satu parameter lipofilik, contoh-contoh sifat kimia fisika yang bisa kita gunakan dari log P, Pi, F, dan seterusnya nanti, itu semua akan berbanding lurus. Ya, semua akan berbanding lurus. Jadi tidak ada yang berlawanan nilainya. Nilainya pasti akan berbeda. Kesimpulan persamaannya pasti akan berbeda. Sorry, persamaannya pasti akan berbeda nilainya, tetapi kesimpulan atau rekomendasinya pasti akan sama. Gitu ya. Karena nilainya kan beda. Nilai log P teoritis dengan log P eksperimental itu kan nilainya beda. Kalau kita masukkan nanti dia sebagai variabel yang akan kita gunakan, kan nilainya beda. Nilainya beda-beda dari substituen tersebut. Nah, persamaan yang kita dapat juga nanti nilainya beda, tetapi kesimpulannya pasti akan sama. Jadi nggak perlu diperdebatkan itu. Ya, yang mana yang mau kita gunakan ya tergantung nanti kebutuhan apa yang kita perlukan di sana. Oke teman-teman, saya akan agak mempercepat karena waktunya sangat, waduh, mepet banget. Kurang 15 menit, 20 menit. Berikutnya adalah fragmentasi F. Ini adalah log P teoritis atau P Hanfujita tadi yang disempurnakan. Karena menurut Nisreker ini nggak oke gitu ya. Karena hanya itu 0. Sehingga CH2, CH3, CH, C itu sama nilainya. Sehingga dia punya nilai sendiri. Nilainya berapa? Teman-teman bisa lihat di dalam tabel. Jadi dia punya teori sendiri. Oke? Itu menurut fragmentasi F. Dia turunkan rumus-rumusnya. Ini loh penjelasan rumusnya. Jadi dia punya kriteria nilai-nilai sendiri untuk substituen-substituen yang akan disubstitusikan. Kemudian, Nisreker tadi punya fragmentasi F. Ternyata Reker dan Manholt itu menyempurnakan kembali. Masih nggak cocok tuh nilainya. Masih ada yang perlu dikoreksi lagi gitu ya. Dia memperhatikan efek dekatan pengaruh pemisahan gugus-gugus elektronegatif, konjugasi, kondensasi, dan sebagainya. Sehingga ya, oleh Reker-Manholt, fragmentasi F yang tadi sudah ada nilainya, dan itu tetap bisa diterima, dia sempurnakan kembali dengan penambahan suatu tetapan ajaib atau magic constant tertentu dengan nilai 0,219. Sehingga dia punya nilai sendiri lagi untuk substituen-substituen yang akan disubstitusikan. Kita bisa lihat di tabel.
Oke, teman-teman. Nah, berikutnya contoh lainnya adalah kromatografi RM. Kalau menurut teman-teman ini teoritis atau eksperimental? Kromatografi RM eksperimental. Jadi tidak ada datanya di tabel, tidak ada itu. Kita harus melakukan suatu percobaan. Kita dulu, teman-teman sudah pernah menghitung nilai RF ya? Nah, maka nilai RM atau retention modified ya itu diperoleh dari melogkan 1/RF dikurangkan 1. Nah, maka nilai-nilai itu yang kemudian bisa kita gunakan sebagai sifat fisika kimia yang mewakili parameter lipofili. Salah satunya demikian. Jadi banyak contohnya dan lain-lain ya, teman-teman ya. Lain-lainnya dari mana? Teman-teman tolong baca di buku Kimia Medisinal, minimal semuanya bisa menyebutkan contohnya 5. Itu baru sip, gitu ya. Jangan cuma 1, 5 contoh. Yang teoritis yang mana, yang eksperimental contohnya yang mana, dan seterusnya. Oke, saya kira untuk melihat hubungan, saya kira sama seperti penjelasan saya di awal, bahwa nilai-nilai ini semuanya berhubungan linear. Baik, yang kedua adalah parameter elektronik. Parameter elektronik, selain secara eksperimental, ini saya akan tunjukkan untuk yang teoritis, yaitu tetapan elektronik Tohamed. Tetapan elektronik Tohamed ini juga melakukan suatu penurunan, ya, rumus tertentu diturunkan, kemudian dia bisa memetakan berapa nilai-nilai pKa secara teoritis ya dari substituen yang bisa kita jadikan sebagai substituen untuk modifikasi turunan senyawa kita. Nah, nilainya, maksud saya notasinya ini juga sama seperti pi tadi. Ini yang harus teman-teman kuasai ya. Nih. Jadi tau positif itu artinya bahwa substituen itu bersifat penarik elektron. Kalau dia negatif berarti substituennya bersifat pendorong elektron. Oke, ini harus teman-teman ingat ya. Sekali lagi, nanti dalam menerjemahkan atau interpretasi hasil HKSA yang kita peroleh. Nah, dan lain-lain teman-teman. Ini Toy Carton, dia membedakan pada cincin aromatik kalau substituennya itu pada posisi meta dan para itu nilainya beda. Gitu. Jadi dia membedakan, dia merinci lagi. Dia kemudian menyajikan dalam tabel-tabel yang bisa kita manfaatkan. Ya. Seperti itu. Kemudian Tau bintang TAF ini untuk substituen yang alifatis. Tadi kan aromatis, pada substitusinya pada cincin aromatis, maka nilainya tertentu. Kemudian kalau Tau bintang TAF ini tidak di cincin aromatis, tapi dia alifatis. Ya, dia kemudian menyajikan nilai-nilai tertentu. Oke, dan lain-lain, tetapan F dan R Swain-Lepton, dan seterusnya, teman-teman, saya kira ini teman-teman bisa, bisa baca sendiri di buku. Nah, contoh lainnya untuk tetapan elektronik, ini yang juga penting saya kira, ada tetapan reaksi pKa. pKa ini secara teori atau eksperimental? Ini teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya ya, dalam hati, walaupun dalam hati ya. Atau bingung? Firly, saya kok pengen tahu ini. Nanti jangan-jangan bingung semua. Teori atau eksperimental? Mungkin eksperimental. Eksperimental, oke. Dan lain-lain, ada tetapan reaksi, T setengah. Kemudian yang kita sudah pernah dapatkan itu ada E total. Ya, E total itu juga termasuk contoh dari sifat kimia fisika yang mewakili parameter elektronik. Potensial redox, pergeseran kimia, bilangan gelombang, itu semua bisa kita gunakan. Oke, teman-teman, dan terakhir adalah parameter sterik. Parameter sterik ini ada BM, ada molar refraction, ya, parakor. Teman-teman nanti silakan lihat mana staff ini teori ya.
Jadi ada nilainya. BM saya kira tidak ada tersedia di tabel karena BM ya molekul dan kita bisa mencari berapa BM itu dengan sangat mudah saat ini ya dengan pelajaran yang sudah kita dapatkan. Oke, dan lain-lain teman-teman. Ini saya agak skip aja ya contoh-contoh ini resume saya. Jadi setelah kita pelajari tadi berapa contoh-contoh dari parameter hidrofobik, elektronik maupun sterik ya. Nah, pengukuran sifat kimia fisika untuk sifat gugus itu diwakili oleh P, F, ya. F-nya apa namanya Nisreker, kemudian tau, ES dan lain-lain. Dan ini secara teoritis ya. Jadi substituen atau sifat dari gugusnya. Sementara untuk sifat molekul atau senyawa secara keseluruhan itu bisa kita lihat dari nilai log P untuk lipofilik, pKa untuk elektronik dan BM untuk sterik. Ya. Baik, nah berikutnya bagian akhir adalah statistik dalam HKSA, regresi linier. Untuk regresi linier ini ada Y sama dengan AX plus B. X di sini adalah parameter sifat kimia fisika yang merupakan variabel tergantung. Jadi misalnya sifat lipofilik di sini, ya, atau elektronik atau sterik. Ini kan berarti untuk yang melibatkan satu parameter saja, ya kan? Hanya satu parameter saja, X saja. Entah itu lipofilik, entah itu sterik ataupun elektronik. Ya. Kalau melibatkan dua parameter, dia seperti ini, ya. Persamaan regresi linier yang melibatkan dua parameter. Maka untuk yang X1 ini bisa lipofilik atau elektronik atau sterik, yang ini juga sama. Jadi misalnya ini lipofilik, ini elektronik, gitu kan? Atau di sini elektronik, di sini sterik, ya. Atau di sini elektronik, di sini sterik, ya. Tapi ada dua parameter yang kita libatkan dalam satu persamaan. Kemudian 3 persamaan, berarti tiga-tiganya kita masukkan. Nah, pertanyaan saya yang tadi di awal sempat saya pancing, kapan teman-teman kita bisa hanya menggunakan satu parameter saja dalam satu persamaan, atau dua parameter ini, atau 3 parameter ini dalam satu persamaan? Kapan kita bisa? Semuanya adalah tergantung N, atau jumlah senyawa yang kita libatkan dalam untuk membuat hubungan persamaan, HKSA. Ya, N atau jumlah senyawa, N jumlah senyawa. Senyawa turunan, ya. Tadi di awal pada skema saya itu saya menampilkan berapa? Ada 4 senyawa kan? Plus 1 induk. Nah, jumlah yang ini hanya bisa digunakan untuk melibatkan satu parameter saja dalam satu persamaan. Jadi persamaan yang kita buat nanti adalah kita mencoba untuk yang lipofiliknya, kita buat persamaan kedua yang kita masukkan adalah elektroniknya, persamaan ketiga yang kita buat adalah steriknya. Tapi persamaannya hanya bisa seperti ini saja. Oke? Jadi tidak bisa melibatkan lebih dari itu. Nah, kalau misalnya kita punya senyawa lebih dari 4, ya, maka kita ada kemungkinan bisa menggunakan yang 2 ataupun 3. Berapa jumlahnya? Nah, kalau ini 4 atau sampai 5, maka untuk yang 2 parameter ini ada 8 sampai 10. Yang ini adalah 12 sampai 15. Ya. 12 sampai 15 senyawa. Ini kita bisa melibatkan masing-masing parameter tersebut dalam persamaan. Oke, teman-teman. Jadi nanti jangan salah ya. Kalau kita punya senyawanya cuma 2, cuma 4, terus kita buatnya melibatkan dua parameter atau bahkan 3, sangat tidak valid. Ini adalah kaidah umum yang harus kita perhatikan. Oke? Tapi kalau teman-teman punya 12 senyawa turunan, maka kita bisa melibatkan 3 sekaligus. Ya, jadi 1 juga kita buat, 2-nya juga kita buat, dan 3-nya juga kita buat. Nah,
Ini untuk yang linear. Bagaimana dengan yang non-linear? Masih ingat ya tadi ya? Non-linear hanya akan bisa kita buat persamaannya apabila melibatkan sifat atau parameter lipofilik. Oke? Kalau tidak ada lipofiliknya, kita tidak bisa membuat persamaan regresi non-linear. Nah, kalau untuk satu persamaan yang melibatkan satu parameter ini, melibatkan satu parameter ini, maka ini hanya parameter lipofilik saja di sini. X ini hanya untuk lipofilik saja. Tapi kalau misalnya melibatkan dua, X1 dan juga X2, maka yang X1-nya ini adalah lipofilik, yang ada kuadratnya adalah lipofilik, yang X2-nya ini boleh elektronik maupun boleh sterik. Bisa ditangkap ya? Kalau untuk 3, maka yang X1-nya ini adalah lipofilik, yang ada kuadrat plus, ya X kuadrat plus X-nya ini adalah lipofilik. Nah, X2-nya untuk elektronik dan X3-nya untuk sterik. Bisa ditangkap ya teman-teman ya? Ini untuk yang non-linear. Nah, bagaimana cara kita menghitung nanti? Kita butuh program SPSS, QSAR, dan sebagainya. Teman-teman sudah menginstal, sudah menyiapkan, dan insya Allah pekan depan teman-teman nanti sudah akan masuk pada praktikum ini. Ya, baik. 5 menit mudah-mudahan cukup untuk menjelaskan contoh HKSA. Teman-teman, tolong ya dibuka sound-nya, dibuka mute-nya. Saya ingin bertanya, langsung dijawab dengan lebih cepat. Untuk persamaan ini, contoh HKSA pada sistem biologis penghambatan Staphylococcus aureus log 1/C sama dengan A log P plus B. Ini apakah linear atau non-linear? Tolong dibuka dong soundnya, apa namanya, suaranya, teman-teman. Dijawab dengan cepat. Linear, Bu. Oke, kemudian melibatkan parameter apa di sini? Melibatkan parameter apa atau deskriptor apa? Lipofilik. Oke, kemudian contoh yang digunakan adalah log P. Ya, melibatkan berapa parameter di sini? 1 parameter. Oke, nah sekarang kita lihat satu contoh saja. Penghambutan terhadap Staphylococcus aureus, tipe senyawanya adalah turunan ROH. A, B ini adalah koefisien regresi yang diperoleh dari statistiknya. Nilai A ini kita masukkan di sini, B kita masukkan di sini. N adalah jumlah senyawa. Kita akan masuk pada kriteria statistiknya, yaitu ada R. R menunjukkan apa? Sudah ada yang membaca buku? Tolong dibaca ya. R itu menunjukkan apa? Koefisien? Korelasi. R yang kita harapkan adalah R yang bagaimana? Mendekati 1. Betul. S ini adalah simpangan baku. Nilai yang kita kendaki adalah yang makin kecil nilainya. Dan ada nilai lain yang teman-teman harus perhatikan juga, yaitu F. Di mana F ini adalah tingkat kebermaknaan hubungan. Dia nilai F ini kita dapatkan dari statistik. Ini mohon maaf ya nggak lengkap ya. Ada nilai F-nya. Dan F hitung kita itu harus lebih besar daripada F tabel. Bagaimana cara menghitung F tabel? Ada di buku kimia medisinal. Dengan melihat berapa variabel yang dilibatkan dalam persamaannya. Oke? Nah, next. Untuk ini, linear atau non-linear? Non-linear. Berapa parameter yang dilibatkan di sini? Satu. Satu kayaknya. Oke, parameter apa? Lipofilik. Yes. Nah, kita lihat contohnya di sini koefisien fenol terhadap Staphylococcus aureus dengan turunan senyawanya turunan ester 4 OH asam benzoat. Ada nilai koefisien yang sudah didapat ya, ABC-nya udah bisa kita masukkan masing-masing di sini. N-nya ada berapa? 8 ya. N-nya 8. Kemudian ini hanya 1, masih aman kan? R-nya bagus ya 0,99. S-nya juga kecil, F-nya juga memenuhi syarat. Maka persamaan-persamaan ini adalah persamaan yang terpilih dalam
menunjang ya kesimpulan yang nanti akan kita buat ya. Oke, saya kasih contoh berikutnya lagi. Teman-teman, ini linear atau non-linear? Non-linear. Melibatkan berapa parameter? Dua parameter, Dua Dua parameter. parameter. Parameter apa dan apa? lipofilik dan juga sifat elektronik. Oke, sekarang kita lihat sistem biologisnya adalah pengambatan terhadap Staphylococcus aureus, tipe senyawanya adalah turunan chloramphenicol. Nilai A, B, C, D, E-nya sudah didapatkan, kemudian nilai N-nya ada 9. Masuk ya, kita buat 9 untuk melibatkan dua parameter, masih bisa. Kemudian R-nya 0,945, S-nya, F-nya, dan seterusnya. Teman-teman, kalau kita kalau kita ada 9 senyawa, ya, maka kita bisa membuat tidak hanya ini begitu kan sebenarnya kan? Tidak hanya non-linear saja ya. Kita bisa membuat yang linear juga, satu parameter untuk masing-masing ya, lipofilik, elektronik maupun sterik. Dua parameter untuk lipofilik elektronik, lipofilik sterik atau apa tadi? Lipofilik dan sterik misalnya ya. Semoga nggak kebalik. Kemudian yang non-linear. Non-linearnya pun kita masih bisa buat khusus untuk yang lipofilik saja, ya. Atau yang kedua, atau yang dua, lipofilik dengan elektronik atau lipofilik dengan sterik. Nah, singkat cerita, ya, singkat cerita, ini adalah persamaan terbaik yang sudah didapatkan. Nah, gini ya, teman-teman. Sekarang lihat contohnya. Nah, ini adalah persamaan terbaik yang didapatkan tadi itu. Dari turunan chloramphenicol. Substituennya pada posisi para, ada R di sini. Apa saja? 9 senyawa dengan substituen 1 sampai dengan 9, teman-teman bisa lihat. Kemudian, deskriptor yang dilibatkan adalah elektronik dan lipofilik. Nilainya tahu dari mana? Lihat di tabel. Nah, gitu ya. Jadi nitro itu berapa nilai taunya, berapa pi-nya, kan ada di tabel semua. Lihat di tabel. Oke. Log A pengamatan ini sudah dilakukan pengujian, jadi sudah ada datanya. Ya, kita hanya menggrab data saja. Log perhitungan, bedanya kalau ini pengamatan non eksperimental, perhitungan itu nanti dari persamaan yang didapat dimasukkan nilai-nilai ini didapatkan secara teoritis. Log A-nya. Ya, ini hanya untuk menggambarkan saja bahwa ada nilai-nilai yang bisa kita tunjukkan di sini, tapi nilainya pasti akan selaras, gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi setelah kita olah datanya, maka chloramphenicol tadi mendapatkan persamaan terbaik ya, yang melibatkan berapa tadi? Berapa senyawa? 9 senyawa ya, 9 senyawa turunan, kita mendapatkan persamaan terbaiknya. Ya. Persamaan terbaiknya adalah persamaan apa? Non-linear. Yang melibatkan pi dan tau, elektronik dan sterik di sini. Oke, dengan kriteria statistik yang bisa kita pertanggungjawabkan, yaitu N-nya kita tulis 9, R-nya 0,945, S-nya 0,264, F-nya 13,84. Dan ini semua harus bisa kita buktikan ya, nilai-nilainya harus lebih besar dari F-tabel dan seterusnya ya. Oke. Nah, teman-teman, dari persamaan terbaik yang sudah kita pilih, berdasarkan kriteria statistik yang terbaik ini, oke, saya bilang terbaik. Sayangnya saya tidak mengunculkan lebih detail ya. Untuk yang satu parameter, bisa jadi R-nya lebih kecil, atau F-nya itu lebih kecil, S-nya lebih besar, begitu. Jadi ini yang terbaik, intinya begitu. Oke, kita pilih yang terbaik berdasarkan kriteria statistik dengan persamaan yang seperti ini. Nah, di sini yang akan kita garis bawahi sekarang. Kesimpulan apa yang bisa teman-teman dapatkan? Rekomendasi apa yang akan teman-teman sampaikan di sini berdasarkan persamaan ini? Ya. Pertama, bahwa ada hubungan non-linear yang bermakna atau signifikan. Ya. Yang memenuhi kriteria statistik ini ya, bermakna dia ya, antara sifat elektronik dan sifat lipofilik. Dari gugus R-nya chloramphenicol tadi, dengan aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus. Itu yang pertama. Ya. Jadi ada hubungan yang bermakna. Dari persamaan ini bermakna nih hubungannya. Yang melibatkan dua parameter yaitu elektronik dan lipofilik.
Dari apa? Dari adanya modifikasi struktur berupa penambahan gugus R pada turunan chloramfenicol. Dengan aktivitasnya apa? Antibakteri Staphylococcus aureus. Nah, pertanyaan berikutnya. Di antara dua parameter yang terlibat, mana yang paling berpengaruh? Mana yang paling berperan? Bisa bantu jawab? Mana yang paling berperan? Oke, saya jawab langsung deh. Yaitu sifat elektronik yang lebih berperan. Pertanyaannya adalah kenapa dah gitu ya. Nah, kan teman-teman takut jawab kenapanya loh. Kenapa elektronik di sini lebih berperan daripada yang lipofilik? Jawabannya adalah karena, ayo jawab. Sudah sampai sini harus bisa jawab ini. Perhatikan koefisiennya. Ayo, mana yang lebih besar nilainya? Elektronik. Elektronik nilainya lebih besar. Entah itu positif negatif, itu hanya menunjukkan eh, makna maknanya saja begitu ya, maknanya saja. Tetapi yang lebih berpengaruh kita bisa lihat dari eh, koefisiennya ini. 2,13 di antara yang lain dia yang paling besar. Maka elektronik lebih besar. Dan oke, next dulu. Yang kedua, chloramphenicol dengan RNO, nitro mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus yang optimal. Ini sebenarnya menyimpulkan dari ini ya, dari yang ini, hasil yang sudah diperoleh ini. Ya, jadi dia memang nilai aktivitasnya yang paling oke adalah substituen nitro. Jadi dimasukkan di kesimpulan kedua. Nah, teman-teman, ini gongnya. Kesimpulan ketiga apa? Bahwa untuk mendapatkan senyawa turunan chloramphenicol yang baru dengan aktivitas yang jauh lebih optimal dari yang sudah kita dapatkan tadi, ya, yang informasi yang tadi di tabel, maka apa yang bisa kita rekomendasikan yaitu substituen R-nya tadi itu yuk kita cari ya. Substituen dengan nilai tau-nya yang positif ini kan, yang besar. Artinya R yang bersifat penarik elektron yang kuat. Benar ya teman-teman tadi? Masih ingat ya? Kalau dia tau positif itu artinya dia penarik elektron kan? Substituennya ya? Nah, jadi kita cari substituen yang bersifat penarik elektron yang kuat ya. Dengan atau nilai tau positifnya yang besar dan mempunyai sifat lipofilik yang lemah atau nilai pi positifnya yang rendah. Dari mana kita bisa dapat nilai ini? Ya balik lagi lihat tabel. Lihat aja tabel tadi. Kan itu punya data list dia. Berapa nilai tau, berapa nilai pi, dan sebagainya. Ya, semua sudah ada. Tinggal kita explore aja. Tinggal kita cari. Kita balikan lagi. Nah, kalau kemudian HKSA adalah sampai bisa memberikan rekomendasi, maka tugas kita berikutnya adalah mengembangkan senyawa baru turunan chloramphenicol berdasarkan hasil rekomendasi dari persamaan ini atau HKSA ini. Sehingga kita akan mendapatkan senyawa baru dengan potensi yang akan jauh lebih baik daripada yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, teman-teman, saya kira demikian penjelasan saya. Sebenarnya masih ada tambahan slide lagi beberapa contoh, tapi memang HKSA ini butuh pemahaman yang cukup detail ya, agar kita bisa mencoba untuk memahaminya dengan utuh. Tapi saya yakin teman-teman pun masih sangat mungkin untuk bisa belajar secara mandiri. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dengan saya atau dengan dosen yang lain. Dan saya juga senang karena akan ada praktikum yang akan memperkuat pemahaman teman-teman pada pagi hari ini. Oke, saya kira itu terakhir ditutup oleh kelebihan dari model Hans yang bisa kita sampai saat ini manfaatkan. Sederhana, konsepnya berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip kimia fisik organik yang ada. Dapat digunakan untuk hubungan yang linear dan non-linear. Parameter sifat kimia fisika substituen sudah banyak tersedia dalam tabel maupun ya, sekarang secara online kita bisa menggunakan program-program yang prediktif dan online maupun offline ya. Dan juga yang pasti penggunaan model Hans telah banyak dapat menjelaskan hubungan struktur aktivitas suatu turunan obat. Seperti contoh jurnal-jurnal tadi di awal yang saya sampaikan, dan juga nanti akan materi-materi yang teman-teman akan terima bagaimana
SAR atau hubungan activity relationship dari turunan-turunan senyawa obat yang ada saat ini dengan menggunakan pendekatan HKSA. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika mungkin tidak semuanya tersampaikan. Mudah-mudahan tidak tambah bingung. Mudah-mudahan ada yang bisa